Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Semua umat muslim di dunia ini pasti percaya dengan adanya surga dan neraka. Tetapi ada pertanyaan, bila Allah baik, kenapa menciptakan neraka? Surga dan neraka sesungguhnya telah diciptakan terlebih dahulu sebelum diciptakannya bumi beserta isinya. Dan Allah telah menentukan siapa saja penghuni kedua tempat itu sesuai dengan kehendaknya. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran dan juga hadis. Neraka merupakan tempat yang paling mengerikan karena di dalamnya terdapat banyak siksaan bagi orang-orang kafir yang tidak mentaati perintah Allah. Hal ini telah dijelaskan dalam surat Al-Mudatsir. Berikut 5 faktor utama penciptaan neraka. 5. Sebagai peringatan kepada orang yang durhaka. Sejak kecil kita telah mendengar istilah surga dan neraka. Sejak kecil kita telah disodorkan dua pilihan: menjadi orang baik dengan iming-iming surga, atau menjadi orang jahat dengan ancaman neraka. Sampai akhirnya ada kelompok menuduh agama sebagai upaya meninabobokkan masyarakat agar berharap surga dan takut neraka supaya tidak lagi berpikir kehidupan dunia. Al-Quran juga banyak bercerita tentang manisnya surga dan pedihnya neraka. Jika orang melihat dengan pandangan negatif, mereka akan mempertanyakan apa maksud Al-Quran menakut-nakuti manusia dengan neraka dan siksanya. Namun jika kita melihat dengan pandangan rahmat, kita akan tahu bahwa Allah bercerita tentang neraka karena kasih sayang dan rahmatnya kepada manusia. Allah tidak ingin ada hambanya yang terjerumus ke dalamnya. Seperti seorang ayah yang memberitahu anaknya bahwa di depan ada bahaya, jangan melewati jalan itu. Apakah ayah itu hendak menakut-nakuti? Sungguh tidak. Itu semua karena kasih sayangnya pada anaknya. Maha suci Allah atas segala ciptaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 4. Sebagai hukuman bagi orang yang ingkar. Kenapa Allah membalas orang-orang yang durhaka kepadanya dengan penderitaan meskipun para pendosa itu sudah bertaubat? Bukankah mudah bagi Allah untuk memberikan ampunan? Dan bukankah tidak ada gunanya bagi Allah dengan menyiksa mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 40. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. 3. Disediakan untuk orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beriman dan beribadah kepadanya. Namun di antara mereka ada yang beriman dan ada yang juga kafir. Orang-orang beriman akan mendapatkan kebahagiaan, sedangkan orang-orang kafir akan mendapat kecelakaan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 40-42. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut atau api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh,
Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 131, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan doa yang diucapkan seorang beriman selama di dalam kuburnya saat ia berhak melihat tempatnya di surga, yaitu, Ya Rabb, datangkanlah hari kiamat agar aku dapat kembali kepada keluargaku dan hartaku. Sebaliknya, ucapan seorang kafir atau munafik selama di dalam kuburnya saat ia melihat neraka sebagai calon tempat tinggalnya di akhirat kelak nanti ialah, Ya Rabb, janganlah engkau datangkan hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. 2. Menunjukkan kekuasaan Allah kepada orang yang beriman. Neraka diciptakan Allah semata-mata untuk menguji hamba-hambanya. Seberapa jauh kecintaannya kepada Sang Pencipta, seberapa jauh ketaatannya beribadah, dan seberapa jauh keingkarannya terhadap ayat-ayat yang diturunkannya melalui alam semesta yang diciptakannya. Buat apa Allah menciptakan manusia dengan akalnya? Mengapa manusia tidak menggunakan akalnya untuk melihat alam dan segala isinya, dan memikirkan serta merenungi akan kebesaran Sang Pencipta? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 5, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Bayangkan apa jadinya kalau Allah tidak menciptakan surga dan neraka. Apa yang bisa membuat hamba-hambanya bersemangat dan taat beribadah padanya? Apa yang bisa membuat hamba-hambanya menangis di hadapannya, kecuali karena takut akan siksa yang dijanjikan Tuhannya? Apakah akan ada lagi orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya? Lalu apa yang bisa dibayangkan hamba-hambanya untuk cinta kepada Tuhannya, kecuali kelak mereka dijanjikan akan bertemu dengan Penciptanya di surga? 1. Kabar baik untuk yang bertakwa. Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka sebagai kabar gembira bagi orang yang bertakwa dan peringatan kepada orang yang durhaka. Hikmah-hikmah tersebut adalah sebagian kecil dari apa yang diketahui manusia, dan masih banyak yang hanya diketahui oleh Sang Pencipta. Allah menurunkan ketentraman kepada Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Allah menetapkan pada diri mereka agar terhindar dari kesyirikan dan siksa. Mereka merupakan orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya karena beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 27-30, Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bila salah seorang di antaramu meninggal, maka diperlihatkan kepadanya tempatnya di waktu pagi dan petang. Jika ia termasuk ahli surga, maka ia ahli surga. Dan jika termasuk ahli neraka, maka ia ahli neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu sehingga Allah bangkitkan kamu pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Nauzubillah, sungguh berat siksa neraka yang Allah ciptakan untuk orang-orang yang tak taat kepadanya dan juga orang-orang kafir. Semoga kita semua terhindar dari segala siksaan neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.